Oke, what's up guys? Nah, di video kali ini gue mau merangkum film yang bakal bikin kalian duduk gak nyaman nih. Film ini berjudul How Much Do You Love Me yang dirilis tahun 2005 lalu. Nah, film ini sendiri bakal bercerita di mana ada seorang pria yang mendadak sultan dan menyewa seorang wanita pengenjot berbulan-bulan. Oke, penasaran? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, di awal film kita bakal diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang ngajanteng nih. Dia bernama si Prenko. Nah, si Prenko ini sedang terpesona dengan kecantikan dan kemolekan bodi wanita yang sedang duduk di sebuah bar. Nah, kalian tengok nih, gimana bodi si mama muda yang satu ini nih. Wajib, mantap sekali pokoknya. Nah, lalu di sini si Prenko ini langsung berkenalan dengan wanita itu. Dan wanita itu bernama si Daniela. Tapi ya karena lidah kapung gue susah banget buat ngebacanya, jadi gue bakal sebut dia namanya Simona, oke? Oke, lanjut. Nah, diceritakan kalau Simona ini adalah wanita penggenjot di tempat itu. Lalu si Prenko yang si Joninya sudah berdiri tegak dari tadi, dia pun gak banyak basa-basi nih, langsung menanyakan berapa harga sekali coblosnya. Lalu Simona ini menjawab, kalau full service ya 150 euro lah, tapi slow masih bisa nego. Nah, tapi si Prenko yang sudah jadi sultan dadakan, karena telah menang togel semalam, dia pun gak tanggung-tanggung nih, langsung memboking Simona ini selama 1 tahun, dan akan membayarnya $100.000 per bulan. Lalu mendengar bayarannya yang begitu sangat banyak, Simona pun langsung mengiyakan ajakannya itu, dan dia pun akan tinggal bersama si Prenko. Lalu sesampai di rumahnya, di sini si Prenko ini bilang kepada Simona kalau dia punya penyakit yang cukuplah aneh, yaitu jika Joninya berdiri, hal itu akan membuatnya deg-degan dan membuatnya lemah jantung. Tapi ya karena Simona ini adalah wanita tukang ngulek, dia pun malah dengan sengaja nih malah menggoda si Prenko, dan sampai akhirnya mereka pun bergenjot di sana. Lalu singkat cerita, keesokan harinya si Prenko ini akan berangkat kerja. Tapi di sini lagi-lagi Simona ini terus lundat-lendot dan menggoda si Prenko. Dan dia pun menyuruh si Prenko untuk tidak bekerja agar mereka bisa bergenjot seharian. Tapi si Prenko yang sadar kalau cicilan kredit dan warung mangkos belum dibayar, dia pun menolaknya dan tetap akan berangkat kerja. Tapi pas dia keluar, kudubak, ya di sini tiba-tiba si Prenko ini pingsan karena jantung lemahnya pun kambuh. Lalu Simona yang melihat itu, dia pun langsung mencoba menolongnya dan membawanya masuk. Lalu setelah itu, di sini si Prenko ini langsung menelpon seorang dokter yang sering memeriksanya, dan dia pun menyuruh si dokter untuk datang ke rumahnya. Nah, setelah si dokter itu datang, dia pun langsung memeriksa si Prenko. Dan di sini si dokter ini berkata kalau wanita itu membuatnya dalam bahaya, karena wanita itu akan membuat si Joni selalu tegang dan membuat detak jantungnya tidak karuan. Lalu si dokter ini mendatangi Simona, dan dia pun mengatakan jangan sering-sering membuat si Prenko jadi tegang, karena hal itu akan membuat jantungnya lemah dan lambat laun dia bisa modar. Lalu singkat cerita, mereka ini main ke sebuah pantai dan terlihat mereka ini sedang indian di sana. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba hujan pun turun. Nah, di sini mereka ini lalu memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Dan ya, bisa kalian tebak, di sini mereka ini kembali bergenjot lagi.
Nah lalu singkat cerita, pada malam harinya si Franco ini kembali menelpon si dokter dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya lagi. Lalu sesampainya di sana, ternyata di sini yang mau diperiksa itu bukanlah si Franco, melainkan si Mona, yang mana dia ini mengatakan dia selalu mual dan sakit modal setelah dia memakan sesuatu. Nah lalu di sini si dokter ini langsung ke kamarnya dan mencoba memeriksa si Mona. Fais attention. Elle a envie de vomir. Qu'est-ce que vous avez mangé? Lalu saat akan diperiksa, tiba-tiba si Mona ini mengatakan untuk membuka semua pakaiannya agar si dokter lebih leluasa memeriksanya. Dan hal itu malah membuat si dokter jadi deg-degan dan tiba-tiba gedebak. Ya di sini tiba-tiba si Franco ini mendengar suara benda yang jatuh. Dan ternyata itu adalah si dokter yang sudah pingsan di kamarnya karena dia nggak kuat melihat jeli yang sangat menonjolnya si Mona. Nah lalu si Franco yang melihat itu, dia pun langsung memanggil bantuan dan membawa si dokter ke rumah sakit. Dan tapi sayangnya si dokter ini gak bisa diselamatkan karena ternyata dia juga punya penyakit lemah jantung. Lalu setelah beberapa hari kemudian, di sini terlihat si Franco ini sedang surah-seri serangan di kantornya. Nah di sini teman-teman si Franco yang melihat itu, dia pun merasa aneh dengan sikap si Franco yang belakangan ini, yang mana dia ini selalu ngahuleng dan surah-seri serangan. Lalu di sini si Franco ini dengan bangganya nih, dia pun mengatakan kalau dia sedang jatuh cinta dan membuatnya seperti itu. Dan dia juga bilang kalau wanita itu sekarang ada di rumahnya. Nah di sini teman-teman si Franco ini, dia pun merasa penasaran dengan wanita yang dimaksud oleh si Franco, karena si Franco ini sudah lama banget menjomblo. Lalu di sini si Franco ini langsung mencoba menelpon si Mona, tapi pas menelponnya, kok gak aktif anjing. Dan di sini membuat si Franco jadi panik dan langsung pulang ke rumahnya. Lalu sesampainya di sana, di sini teman-teman si Franco yang kepo nih, dia pun langsung buru-buru pengen masuk nih dan pengen lihat ceweknya si Franco. Lalu setelah dipanggil-panggil dan dicari-cari di sana, ternyata si Mona ini tidak ada di sana. Nah di sini si Franco ini tiba-tiba peka nih dan dia pun berpikir, wah jangan-jangan lagi dilentut sama orang lain. Lalu di sini dia pun gak pikir panjang dan langsung pergi ke bar waktu itu. Dan benar saja, di sini si Franco ini melihat kalau si Mona akan masuk ke kamar dengan seorang pria. Lalu di sini si Franco yang sedang ngahulang di sana, dia pun tiba-tiba didatangi oleh si Mami nih, dan dia pun menawarkan dada-dada gemas kepadanya. Lalu saat dia sedang mengobrol, tiba-tiba si Mona ini keluar dari kamarnya bersama pria yang tadi. Nah di sini si Franco yang sakit hati, dia ini mencoba memanas-manasi si Mona nih dan membawa si dada gemes ini untuk pergi keluar. Lalu si Mona yang melihat itu, dia pun langsung berteriak kepada si Franco, "Mas, mau kemana mas? Tega ya mas sama aku." Lalu si Franco yang melihat itu, dia pun langsung kembali dan langsung nyamperin si Mona. Nah di sini si Franco ini mengatakan kalau dia benar-benar mencintainya dan bisa menerima dia apa adanya. Tapi di sini si Mona ini mengatakan kalau dia telah memiliki pacar dan dia sangat menyayanginya. Tapi si Franco yang mendengar hal itu, dia pun gak peduli. Dan di dalam hatinya dia pun berkata, tidak apa-apa aku tidak bisa memiliki hatimu, tapi asalkan aku bisa memiliki tubuhmu. Waduh anjing. Nah lalu setelah itu, dia pun ngajak si Mona untuk kembali ke rumahnya. Nah lalu sesampainya di sana, lagi-lagi mereka ini bergenjot lagi nih. Dan kali ini bergenjotnya dengan penuh sangat bersemangat. Dan sampai-sampai suara desahannya terdengar oleh tetangganya. Nah di sini tetangga yang risih dengan raungan si Mona ini yang begitu membagongkan, dia pun langsung menggedor mereka. Dan dia pun bilang agar si Mona suaranya jangan terlalu kencang. Nah lalu singkat cerita, setelah si Mona tinggal beberapa hari di sana, tiba-tiba ada seorang pria mendatangi rumah si Franco.
Dan ternyata pria itu adalah pacarnya Simona. Nah, tujuan pria itu datang, dia pun akan menjemput Simona. Tapi di sini si Preko yang begitu sayang sama Simona, dia ini berusaha menahannya. Lalu di sini pria ini tiba-tiba mengatakan kalau si Preko ingin terus bersama Simona, dia ini harus memberikan semua uang yang dimilikinya agar dia tidak mengganggunya lagi. Dan di sini pria itu tahu kalau si Preko banyak uang karena Simona ini cerita kalau si Preko menang dalam judi togel. C'est une agression. Je ne suis pas content. Nah, di sini si Preko juga bertanya kepada Simona kalau suatu saat nanti dirinya tidak punya uang lagi, apakah Simona ini masih tetap ingin tinggal bersamanya? Dan di sini Simona ini menjawab kalau uang yang nantinya diberikan itu semata-mata bukan buat beli dirinya, melainkan untuk membeli kebebasan dari pria itu. N'oublie pas que c'est une pute. J'oublie pas. J'oublie pas. Nah, buat kalian yang gak ngerti, jadi intinya tuh duit si Preko ini cuma buat nyogok si cowok ini nih, biar dia mutusin Simona. Jadi Simona ini tidak dapat apa-apa. Ngerti kan maksudnya? Oke, lanjut. C'est pas moi qui t'achète, c'est ma liberté. Ma liberté m'appartient. Nah, di sini setelah mendengar perkataan itu, si Preko ini langsung mengatakan kalau dia memang benar-benar mencintai Simona, tapi dia ini lebih memilih untuk menyimpan uangnya dan membiarkan Simona untuk pergi. Nah, lalu setelah itu, Simona ini membereskan semua barang-barangnya dan pergi bersama pacarnya. Lalu setelah sampai di rumah pacarnya, di sini pacarnya yang sudah sangat kangen sama Simona nih, dia pun langsung menggenjotnya di sana. Tapi saat bergenjot, dia pun malah sama sekali gak sagden sama pacarnya ini nih, dan malah dia ini ingin balik lagi ke rumah si Preko. Waduh, edan, bisa bikin terngiang-ngiang gini jadinya si Preko. Nah, lalu di sini akhirnya Simona ini memutuskan untuk putus dengan pacarnya dan akan kembali ke rumahnya si Preko. Tapi sampainya di sana, dia pun dikejutkan dengan suara teriakan nikmat dari tetangganya. Dan pas dia melihatnya, ternyata itu adalah si Preko yang sedang mengejut tetangganya. Dan betapa bagusnya di sini si Preko nih, dia pun malah meminta Simona untuk menunggunya sebentar sampai dia menyelesaikan pertempurannya. C'est-à-dire que c'est mon mec. Nah, setelah selesai bertempur, di sini akhirnya si Preko ini menemui Simona dan mengajaknya untuk pulang ke rumahnya. Je suis en train de te dire que je t'aime là, il faut m'aider. Lalu di sini tiba-tiba Simona ini mengatakan kalau dirinya telah benar-benar mencintai si Preko, walaupun nantinya si Preko ini tidak punya apa-apa lagi. Mais j'en ai jamais eu d'argent. Juste mon salaire et puis c'est tout. Dan di sini pada akhirnya si Preko juga jujur kepada Simona kalau selama ini dirinya telah berbohong tentang memenangkan judi togel, dan dia juga jujur kalau dia sebenarnya tidak memiliki uang banyak. Dan hal itu dia lakukan semata-mata agar dia bisa hidup bersama Simona. Nah, mendengar hal itu, sontak Simona ini langsung marah nih karena dia merasa dibohongi. Tapi si Preko ini langsung minta maaf dan merayunya kembali. Dan pada akhirnya juga mereka ini bergenjot lagi di sana. Wow, gak pernah banyak banget gimana si Preko. Tetangganya digabres, Simona juga digabres. Sekali-kali gantian lah kita. Anjing. Oke, lanjut. Lalu setelah bergenjot itu selesai, di sini tiba-tiba datang teman kantor si Preko karena si Preko ini sudah lama tidak masuk kerja. Dan di sini teman-teman kantornya juga melihat Simona di sana. Dan pada akhirnya mereka ini berpesta karena merayakan berakhirnya masa jomblonya si Preko. Cette femme, la douleur que je ressens de ne pas la posséder, de ne jamais... Lalu di akhir film, di sini terlihat si Preko dan Simona sudah hidup bahagia dan mereka pun resmi pacaran dan mereka pun akan menikah. Dan pada akhirnya film pun mamat. Oke, inti kesimpulan film ini adalah lakukanlah bergenjot tiap hari dan hal itu akan menumbuhkan rasa cinta dan kebahagiaan. Wanci. Oke, gue dari tim Pengen Cerit dan seperti biasa, terima kasih.